Aku itu aplusan. Waktu itu aku pertama kali itu di masuk malam. Itu pas gue jaga, teman-teman gue juga ada di situ. Bel itu selalu nyala, selalu bunyi. Ternyata pas kita lihat belnya itu dari kamar 209, yang dimana 209 itu udah dikunci. Dan udah nggak ada orang. Udah tutup ya. Jadi 209 nggak akan bisa ngebel kita. Tiba-tiba tuh bener-bener suara kayak barang jatuh. Keadaan kita semua yang ada di situ, sampai di situ ada dokter kok ngecek ke situ dengan keadaan bed pasien nih. Itu bener-bener kebalik bang, bed tuh kebalik bed pasien. Kecuali yang ada pasiennya. Ada pasiennya juga ikut kebalik, pasiennya jatuh. Ah gila. Pasiennya itu jatuh bang. Di situ makanya setelah itu kejadian, dari manajemen rumah sakit gue itu kayak manggil ustadz. Nah ustadznya itu bilang, ini ada ilmu yang bentrok dari si opah ini, yang memang ternyata opah punya ilmu. Ini udah nggak masuk logika, segala-galanya nggak bisa dipikir secara nalar lah. Iya benar. Akhirnya manajemen rumah sakit menyatakan untuk ruangan itu ditutup sementara. Halo pasukan Lentera Malam, udah lama banget nih kita nggak ngangkat kisah tentang rumah sakit. Nah, pas banget nih malam ini gua udah kedatangan narasumber yang dimana beliau merupakan perawat rumah sakit yang masih aktif juga. Dimana narasumber kita ini pernah punya pengalaman yang epic ketika dia bekerja di rumah sakit, khususnya pada saat bertugas di ruang ICU. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya, udah ada narasumbernya, namanya Mas Ray. Halo, Mas Ray, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya? Mas. Baik, Oke. alhamdulillah. Jadi Mas Ray Luar ini biasa. adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Dan ada cerita pada saat lagi dinas malam dan yang katanya itu sempat didatangi oleh arwah pasien sebelum dia meninggal. Betul Betul. banget bang. Boleh Jadi ceritain sedikit dulu lah. ya, jadi pada saat itu sempat saya ini diteror 3 hari berturut-turut nih bang. Gitu. Pada saat saya jaga ICU, kebetulan saya jaga ICU gitu ya. Dimana tuh semua memang pasiennya itu yang notabene nggak sadarkan diri lah, bisa kita bilang koma gitu, seperti itu. Itu selama 3 malam itu selalu ketemu sama orang tersebut dengan mengatakan beberapa hal yang sama Oke. berkali-kali, dan padahal pasien itu hanya bergantung kehidupannya dengan alat. Oh gitu. Iya. Oh. Dan gitu, dan pasien itu selalu ngucap kayak cabut aja alatnya gitu, cabut aja alatnya gitu. Dengan pernyataan yang sama. Dengan pernyataan yang sama. Dan sempat gempar juga gak Mas di rumah sakit dengan kejadian yang dialami sama Mas Ray? Nah iya bang, setelah kejadian tadi itu bener-bener di ruangan itu tuh di mana suatu malam itu semua bed pasien bang, itu semuanya bener-bener kebalik, jatuh. Entah gimana ceritanya di kamar 209 itu, di ICU tersebut. Setelah kejadian itu semua berlalu, itu kejadian yang menurut aku agak aneh. Semua bed itu kebalik bang, sampai-sampai ruangan yang 209 itu ditutup sampai saat ini bang. Sampai saat ini? Sampai gara-gara kejadian itu? Betul. Ah gokil nih. Gokil nih pasti ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk kalian kirim voice note. Gampang guys, untuk jadi narasumber. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Ray mengenai rumah sakitnya nih yang angker sampai ditutup ruangannya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, Lentera Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentera Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentera Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia.
Jadi awal mulanya itu di sini saya jadi perawat itu sesungguhnya dari tahun 2022, memang dari zaman COVID, yang dimana pertama kali itu saya kerja itu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Iya. Itu sudah lumayan lama, 2 sampai 3 tahun. Nah kebetulan Bang di tahun 2024 ini, kebetulan memang pindah dinas, yang dimana pindah dinas ini ke rumah sakit yang ada di Tangerang. Sampai saat ini, yang kebetulan juga memang baru hitungan 1 tahun di rumah sakit Tangerang ini ya Bang ya. Ya awal-awal sih enak-enak aja kerjanya gitu, sama aja gitu. Malah lebih enak gitu di rumah sakit yang baru ini. Sampai pertengahan 2025 pertengahan, itu udah mulai ada beberapa rasa-rasa yang gak enak gitu Bang. Oke. Ya, tapi kebetulan kan karena yang namanya petugas ICU, yang dimana pasien-pasiennya ini ya nggak semuanya pasien-pasien yang bisa sehat walafiat kembali gitu. Semuanya hanya bergantung pada alat yang ada. Ya maka dari itu, dari kejadian itu semua ada perasaan-perasaan yang ngebuat jadi kayak wah nggak enak nih gitu. Tapi belum berpikir kemana-mana. Nah di suatu ketika itu sekitar 1-2 bulan ketika ngerasain udah mulai nggak enak nih, di satu ruangan itu ada 4 pasien Bang, yang memang kebetulan 4 pasien ini, yang 2 ini memang bukan aku yang pegang. Jadi dari 4 pasien ini aku pegang hanya 2. Yang satu itu ibu-ibu lah, umur sekitar itu 60 atau 70 tahunan. Itu udah agak sedikit uzur atau lansia menurut aku pribadi. Terus yang kedua ini ada laki-laki, gendernya itu laki-laki. Umurnya itu masih umur under 40 tahunan. Gitu. Yang aku notabene masih muda lah gitu. Nah aku nih megang 2 pasien ini yang dimana memang dua-duanya ini memang tidak sadarkan diri, semua kehidupannya bergantung dengan alat, dengan diagnosa sakitnya itu adalah komplikasi. Gitu. Kebetulan beliau sakit komplikasi dan lain sebagainya. Di situ ya aku bertugas seperti biasanya tenaga kesehatan, di mana aku menyiapkan beberapa dokumen, beberapa obat, dan beberapa alur untuk pengobatan, bagaimana caranya pasien ini masih bisa kita terapi, masih bisa kita usahakan untuk kembali sehat lagi gitu. Oke Bang, jadi aku samarin aja, namanya itu Om Rahayu sama Opah nih. Kebetulan Om Rahayu ini yang tadi umurnya 70 tahunan dan Opah ini umurnya ya masih 40 lah. Tergolong nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga. Dan memang beliau berdua ini sama-sama komplikasi, tapi memang komplikasinya itu berbeda alur aja. Yang satu itu komplikasi di liver, yang satu itu komplikasi di ginjal. Nah, awal mulanya aku itu aplusan. Waktu itu aku pertama kali itu di masuk malam. Di masuk malam pertama itu aku dapat di shift 3, itu masuk dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Nah, di situ seperti biasanya aku ditanggungjawabkan oleh dokter spesialis dan dokter jaga di situ untuk setiap harinya memonitor selama 30 menit sekali, memasukkan obat, memonitor alat, segala macamnya, visit dengan mengecek semua organ-organ vital yang memang riskan untuk terjadinya hal kolaps kembali. Awalnya biasa aja gitu. Kayak di sekitar jam 9 itu aku coba ngecek ke kamar 209 ini, aku ngecek Omah. Ya dengan kondisi yang memang dokter ini pada saat itu udah bilang bahwasannya ini alat sebenarnya memang harus dicopot 2 hari lagi gitu. Dikarenakan memang udah tidak ada perkembangan Bang. Itu karena sudah tidak adanya perkembangan, maka dari itu yang kita bisa lakukan adalah hanya visit, observasi, dan memberikan obat-obat penetral aja atau obat-obat penguat paru jantung Bang. Oke, kondisinya masih sadar atau sudah tidak sadar nih? Koma gitu? Nah, untuk kondisinya sendiri itu udah koma Bang. Udah nggak sadar gitu. Udah nggak ada pergerakan sama sekali. Gitu, tergantung pada alat aja gitu. Nah, maka dari itu, di hari itu, di jam kurang lebih jam 9, setengah 10, aku masuk obat, terus aku visit observasi. Hasilnya ya masih sama, tidak ada perkembangan dan tidak ada penurunan. Saat masuk obat itu memang sempat kaget di situ. Ada beberapa kontraksi atau memang ada pergerakan dari syaraf si pasien. Itu yang dimana setelah masuk obat, pasien itu menggerakkan jari. Dari situ kan memang kalau untuk perihal itu
dokter ya yang memang punya ketentuan gitu. Apakah itu memang ada kemajuan atau perkembangan ataukah emang hanya dari organ syaraf aja gitu. Akhirnya ya udah aku nggak panjang lama, aku langsung lapor ke dokter jaga pada saat itu, dan dokter jaga itu langsung ngecek. Ketika dokter jaga ngecek itu ternyata memang kata dokter jaga ini hanya alat yang mengenai syaraf gitu. Jadi yang membuat ada pergerakan di organ tubuh. Kasian banget ya. Iya seperti itu, makanya setelah itu ya seperti biasanya aku kan station lagi, aku ngecek-ngecek berkas segala macamnya. Nah, ketika aku lagi catat-catat berkas segala macam, kita tuh lagi bercanda-bercanda lah sama teman-teman nakes yang lain gitu. Dikarenakan kan ngilangin penat sama jenuh nih Bang gitu. Pas lagi bercanda-bercanda, memang kebetulan dokter spesialis juga visit di jam 10:30, visit sebentar untuk memfollow up kembali apakah ada tanda-tanda vital yang memang membuat pasien ini jadi ada perkembangan kembali gitu. Nah akhirnya di situ divisit oleh dokter spesialis pada saat itu, tetap dengan pemeriksaan yang sama. Beliau itu memang sudah tidak ada tanda-tanda vital kehidupan. Maka dari itu memang sudah dirapatkan oleh semua tim nakes beserta dokter spesialis serta anestesi bahwasanya memang 2 hari lagi alat akan dicabut gitu. Opa sendiri tahu soal itu? Opa sendiri nggak tahu soal itu karena opa sendiri kan memang udah nggak sadar. Nggak sadar juga? Yang Opa opanya? juga nggak sadar. Opanya juga nggak sadar? Iya betul. Oke. Opa itu sama-sama nggak sadar. Dan ya udah setelah dokter visit, akhirnya menugaskan kita untuk seperti biasa diulang kegiatan kembali, observasi lagi, masuk obat lagi. Nah di sini Bang. Kenapa? Jadi ketika di situ kan 2 pasien ini yang tanggung jawabin adalah saya nih. Oma, opa itu tanggung jawab saya. Ketika masukin obat itu, selesai masukin obat, selesai, saya muter balik. Jadi posisi ruangan ICU itu ada 6 sampai 4 bed gitu. Nah, opa itu di kanannya oma itu di kirinya opa. Dia sampingan cuma dibatasin tirai aja. Gitu. Nah, di situ pun di sampingnya ada 1 kamar mandi sama ada 1 pasien di seberangannya si opa sama oma. Gitu, sama-sama pasien ICU yang dimana setelah masukin obat dan observasi selesai, posisi badan aku ini kan muter ke pintu, otomatis ngebelakangin pasien. Iya. Gitu. Nah, di situ aku dengar suara, awalnya tuh dengar suara, tapi ya udah aku nggak hiraukan. Aku keluarlah dari ruangan tersebut. Nah, di situ aku ketemu ibu-ibu. Gitu. Aku ketemu ibu-ibu kurang lebih itu di jam 12 lewat sedikit, belum sampai jam 1. Ketemu ibu-ibu menggunakan APD lengkap karena memang kalau di ICU itu kita mau ada tamu atau jam jenguk itu memang harus pakai APD lengkap. Iya. Gitu kan, pakai APD lengkap ICU dengan seragam steril yang memang semuanya ketutup masker. Beliau nyapa gitu kayak, "Mas, ini alatnya kapan dicabut ya?" Itu pertanyaan yang keluar dari mulut ibu tersebut, Mas. Di situ jujur saya belum mikir apa-apa karena mungkin keluarga pasien. Pasien yang mana ya Bu gitu. Oh ini pasien si omah ini gitu. Nah terus aku bilang untuk dokter sendiri menyarankan alat ini akan dicabut 2 hari kemudian setelah hari ini. Di situ aku ngomong kayak gitu, tapi ibunya ini bilang, oh saya keluarga dari si omah, saya minta sekarang kalau bisa dicabutnya. Gitu. Beliau ngomong seperti itu, ya aku bilang, mohon maaf ibu, kalau untuk malam ini kita tidak bisa cabut. Kenapa? Dikarenakan memang tidak ada dokter anestesi ataupun dokter spesialis. Kita butuh persetujuan dari mereka. Mungkin bisa untuk ibu follow up kembali itu besok pagi. Untuk hari ini saya catat dulu, saya note dulu untuk nanti dokter anestesi yang akan menjelaskan ke ibu kembali. Selesai, dianya masuk ke ruangan. Sayanya keluar. Karena kan sudah selesai nih pemeriksaan. Saya keluar, saya balik lagi ke nurse station, saya catat semua note yang tadi dari ibunya karena kan berpikir keluarga pasien. Harus diturutin. Dicatat semuanya, aku juga WA-an sama dokter spesialis untuk ngasih tunjuk note tersebut. Selesailah di malam itu selesai. Aku turun itu jaga di jam 4:30. Aku pulang, semua nggak ada yang terjadi, aman.
hari besoknya nih, hari kedua. Mm-mm. Hari kedua itu posisi aku ini dibilangnya long shift sebenarnya, tapi aku masih bisa pulang. Aku ini masuk shift 2. Aku masuk tuh sore, sekitar jam 2, jam 3. Sampai jam berapa tuh biasanya kalau sore? Kalau sore itu, aku itu biasa dari jam 2 siang atau jam 3 sore, sampai ketemu di jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Awal sore ketemu dengan dokter spesialis, kita aplusan. Ceritanya kita baru sampai, kita aplusan dulu, tukeran dokumen. Setelah tukeran dokumen, memang pas aku datang ini, dokter spesialis lagi ngomong sama si keluarga si Omah. Jadi keluarga si Omah nih datang ke rumah sakit. Nah, kebetulan keluarganya Omah ini yang datang laki-laki, Bang. Gitu. Sendiri dong? Sendiri, laki-laki. Nah, pada saat itu karena memang perawat penanggung jawabnya si Omah itu adalah saya, maka dari itu saya dipanggil sama dokter spesialis untuk menjelaskan kondisinya Omah seperti apa dan catatan-catatan yang memang saya kirim ke dokter spesialis tersebut. Akhirnya dokter spesialis itu ngomong bahwasannya, Ray, ini untuk keluarganya si Omah minta alat jangan dicabut karena keluarga ini belum ikhlas, mungkin masih bisa diusahakan lagi untuk kehidupan si Omah. Nah, di situ aku kaget kayak, terus yang kemarin minta siapa gitu. Tapi masih berpikir positif. Masih berpikir positif gitu. Akhirnya aku bilang, Bapak, tapi sebelumnya memang kemarin ada saudaranya si Omah bilang kalau semisalnya alat dicabut hari ini dengan not yang memang sudah saya catat gitu. Nah, terus si bapaknya ini bilang, keluarga penanggung jawab Omah itu cuma saya di rumah. Dari awal Omah masuk rumah sakit sampai hari ini cuma saya. Dan emang Mas Ray juga udah tahu ya memang sebenarnya laki-laki itu doang ya? Iya, betul. Tapi kan karena di malam hari aku ngira mungkin digantiin gitu loh, gitu kan. Aduh, terus dari situ akhirnya ya udah mungkin memang nggak, aku ngiranya miskomunikasi aja nih antar keluarga. Gitu. Setelah itu aku jaga dong sampai malam. Sampai malam itu sekitar jam 8, masih rame. ICU tuh masih rame, bolak-balik lalu lalang nakes-nakes dari stage lain. Dan di situ posisinya aku nanya sama rekan aku nih yang memang dia tugasnya itu sebagai operasional APD. Jadi orang yang mau masuk ICU itu harus nemuin dia dulu. Gitu. Ketika aku tanya, bro, kemarin lu jaga berapa jam di sini? Gue 24 jam sampai sekarang gue belum pulang. Terus kemarin sekitar jam 11 atau jam 12 ada keluarga ngejenguk gak? Nah, di sini mulai anehnya beliau bilang, nggak ada lah. Jam jenguk itu dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Di situ udah, wah nggak karuan nih. Gitu. Karena mikir juga, beliau pun bilang, mau searjen-arjennya keluarga ngejenguk, di luar jam jenguk nggak bakal gue kasih. Karena udah SOP rumah sakit daripada gue yang dipecat. Itu dia tuh. Iya, karena pasti ada peraturan ya di rumah sakit ya. Itu Bang, perihalnya. Perasaan lu gimana, Re? Itu sebenarnya udah gemeteran di situ, udah merinding seada-adanya gitu. Ditambah, padahal masih rame ya Bang ya. Ngobrol aja biasa. Setelah dia tanya, emang kenapa gitu kan. Beliau nih ngomong ke saya, emang kenapa, Ri? Di situ aku bilang, nggak apa-apa sih Bang, nanya aja masalahnya. Semalam pas gua visit, si Omah nih keluarganya datang, ibu-ibu pakai APD steril. Makanya gue tanya ke lo, karena kan cuma lo nih operasional APD steril, nggak ada lagi. Perawat lain pun nggak boleh nih masuk ke stage ini. Beneran nggak ada. Gue tidur juga nggak semalam. Ngopi masih ada sisanya. Gue nggak kemana-mana. APD semua kan di situ ada kode-kodenya. Kode-kodenya masih lengkap. Nggak ada yang kurang sama sekali satupun. Dan biasanya dicatat ya? Dicatat semua. Nama-nama yang jenguk segala macam. Nggak ada. Lihat aja, sekalinya ada terakhir itu jam 3 sore. Itu pun bukan keluarganya Omah. Itu keluarga dari ruangan lain 208. Omah kan di ruang 209. Gitu. Setelah itu, ya udah nggak pikir panjang. Walaupun merinding seada-ada, tapi kita kan tetap profesional ya Bang ya. Ya kita kembali lagi untuk visit terakhir. Aku tuh visit terakhir sebelum pulang. Aku nggak masukin obat di situ, tapi hanya cek vital aja segala macam. Di situ gongnya adalah aku balik badan, si ibu yang keluarganya Omah ini yang aku bilang ibu-ibu keluar dari kamar mandi.
Dengan keadaan masih pakai APD, dengan APD sama, looknya sama, nggak kelihatan jelas, cuma kelihatan mata. Lah, dengan look yang sama, ngomong, gimana mas, kok belum dicabut? Di situ udah nggak karuan karena dalam hati udah kayak, ini bukan manusia. Udah. Oh, lu udah sadar? Udah sadar di situ, ini bukan manusia. Gila, merinding. Karena kamar mandi itu nggak bakal ada yang pakai, bang. Sekarang gini, pasien nggak sadar, ngapain pakai kamar mandi? Kan dia nggak sadar, melek aja nggak bisa. Istilahnya kalau mikirnya itu pasien deh, ya udah di situ nggak pokoknya nggak saya hiraukan. Di situ langsung kayak nanti pokoknya saya urus ke depannya gitu. Setelah itu dah saya jalan cepet dah, pokoknya jalan cepet. Nggak lama pas saya jalan cepet keluar, belum jauh dari 209, saya masih di 207. 209, 208 depannya, di depan 208 itu 207. Der! Pintu kebanting. Tapi nggak tahu pintu mana. Belum berani ngecek. Akhirnya di situ aku manggil temen aku nih, ada perawat cowok namanya Akmal. Nih Akmal, dia bener-bener bantu aku dong buat ngecek gitu. Kenapa Rey? Kenapa? Nggak apa-apa. Nah di situ akhirnya ngecek. Saat ngecek itu aku memang disuruh Akmal duluan. Yaudah duluan cek, gue nemenin lo nih di belakang. Gue ngecek, tek, wastafel sama di kamar mandi itu, di wastafel sama di lubang buat serapan air itu ada rambut, bang. Nah lo. Itu ada rambut, dan itu rambutnya nggak dikit, banyak. Dan ketika memang ada pasien mandi di situ, pasien mana yang sadar? Nggak ada yang sadar kan pasiennya di 209. Itu rambut banyak segala macem. Dan akhirnya refleks dong manggil OB untuk dibersihin. Karena kan ya udah berpikir positifnya, oh mungkin perawat nih yang mandi di sini karena nggak pulang. Mikirnya gitu. Ngapain mandi di situ juga ya? Nah itu dia. Setelah kejadian itu OB datang, rambutnya nggak ada. Jadi OB tuh malah kayak mau ngajak berantem saya, bang. Lu nggak usah bikin gua capek deh, nggak usah malam-malam kayak gini, nggak usah bercanda. Lu lihat, lu punya mata deh, jangan kayak lu kalau emang mau iseng jangan nama kerjaan orang. Hampir mau berantem sama OB cuma gara-gara itu. Karena kan OB itu di lantai 1. Akmal gimana tuh? Nah di situ Akmal bilang, ada bang, tadi ada emang di situ. Ngomong si Akmal sama OB-nya, sini masuk. Dibuka, mobilnya dinyalain, lampunya semua tak. Ada gak? Bersih kok, orang tadi sore baru gue bersihin. Sekalinya gue bersihin pun sekalinya kotor lagi, paling kotornya debu, bukan kotor karena dipakai. Ubin kering, wastafel kering, nggak ada rambut apa-apa. Disitulah akhirnya ya udah ada cash lah nih sama OB, akhirnya ngerasa dia dikerjain, kayak ngerasa ya udah kita nggak ngehargain dia gitu sebagai OB gitu. Ya udah akhirnya dia pergi ke bawah, gue sama Akmal masih stay di sini, bang. Tuh ibu yang tadi yang abis kejadian kebanting pintu, kan balik lagi tuh saya sama Akmal. Ketika saya balik lagi sama Akmal, OB-nya nggak ada, OB-nya udah turun ke bawah. Kita mau balik nih sama Akmal. Nah itu ibu-ibunya datang dari kamar mandi. Hah? Dari kamar mandi. Di situ Akmal ngelihat, saya ngelihat, bukan saya sendiri kali ini yang lihat. Kali ini bukan saya sendiri yang lihat. Tapi anehnya, bang, beda pandangan. Saya ini ngelihat yang tadi saya bilang pakai APD lengkap, kelihatan cuman pipit atas sama mata gitu. Akmal ngelihat ibu-ibu mukanya lebam. Nggak pakai APD? Nggak pakai APD. Terus? Lebam. Nah karena kan Akmal itu megangnya dia pasien 208. Dia nggak tahu tentang pasien 209 manapun. Rey, ini pasien nyasar apa gimana dah? Saya bilang, Mal, ente teh ngeliat gitu. Ngeliat. Ini mah pasien nyasar ini. Nggak, Mal, ini yang gue lihat kemarin. Nah kebetulan pas hari kedua, Akmal tuh sempet bilang ke aku tuh kalau kayak, kamu kenapa sih lagi pusing apa lagi banyak masalah, ngomong kok sendiri. Yang awal pertama kali ketemu sama ibu itu. Jadi tuh Akmal ngeliat aku tuh ngomong sendiri. Oh iya, paham. Gitu awal mulanya. Nah dari situ, Mal, ini yang gue lihat pas lu bilang gue ngomong sendiri.
apa sih ini mah pasien nyasar, aku ngomong. Terserah deh gitu. Udah di situ nggak digubris, pokoknya nggak mau ikut campur, akunya nggak mau ikut campur. Ya udah, ayo ke nurse station sekarang deh. Nggak disamperin tuh? Enggak, karena kita Nggak nggak ya? berani. Oke, yuk, lanjut. Kita Iya udah sih, nggak gue berani. juga nggak berani. Mati itu, mati. Nah udah, akhirnya setelah itu kita jalan lagi ke nurse station. Belum sampai nurse station, baru sekitar 7-8 langkah. Itu posisi, aku ingat banget, bener-bener aku mau turun aplusan. Itu tuh sekitar jam 11.15. Itu masih ingat banget. Cewek teman kita 2 perawat teriak, "Woi, lu pada berdua orang gila ya? Ngomong sendiri. Kemarin si Ray ngomong sendiri, sekarang Akmal ngomong sendiri. Gajian belum turun apa gimana?" Bercandanya gitu. Jadi tuh anak-anak ngeliat kita ngomong sendiri, Bang. Udah setelah itu, udah nggak usah dipikirin, udah nggak usah dipikirin, pokoknya udah selesai kita conversation. Setelah conversation, gue titip nih ke Akmal, Bang, pasien gue, karena emang gue mau harus balik. Akmal gantiin Sivan gue. Gue bilang pegang pasien 209 dulu ya, doublean pasien. Oh ya, Re, aman. Gue balik aman. Nah besoknya nih, Bang, nah si Akmal nih kan aplusan sama gue nih. Yeah. Dia laporan ke gue, laporan ini. Ray, gue mau libur dulu 2 hari, gue mau nenangin diri. Ibu-ibu yang gue liat mukanya lebam itu ternyata pasien lo yang omah. Mukanya mirip banget dan gue ketemu kemarin. Gimana tuh ceritanya dia? Jadi ceritanya, dia itu abis gak lama gue pulang nih, Bang, dia itu visit lagi di jam 1:30 pagi. Kebetulan di 1:30 pagi dia visit lagi, tapi memang ke 208 dulu. Setelah ke 208 baru ke 209. Dia visit yang paling pojok dulu, pasien yang nomor 3 yang di seberangannya si Oma sama Opah ini. Nah terus gak lama baru ke Omah. Setelah ke Omah, dia visit Omah, baru mau nyuntikin obat, dia baru keinget, kok mukanya mirip sama yang kemarin gue lihat sama gue, Bang, gitu, Bang. Keinget. Terus dia bilang masukin obat aja, udah nggak fokus, udah gemeteran. Sebenarnya si Akmal ini nggak percayaan, tapi orangnya penakut, Bang. Pokoknya selesai semua masukin obat. Di situ dia dengar suara. Apa suaranya? Di situ dia dengar suara itu, pokoknya kayak manggil dia, sini gitu. Tapi dia karena orang penakut, udah dia langsung jalan. Itu kejadian pas emang gue pulang. Dia shocknya tuh di situ. Dan libur 2 hari. Dan libur 2 hari setelah itu. Akmal, enak banget lo, Akmal ya. Pakai healing lu. Gak healing, Bang. Tipes. Beneran tipes. Maaf Akmal. Gak jadi. Tipes langsung. Beneran langsung tipes, Bang. Dan tadinya dirawatnya di rumah sakit itu, tapi baru 2 jam minta pindah rumah sakit. Karena dia nggak mau hal itu. Gitu, dia nggak mau trauma. Dia traumanya di situ, makanya dia minta pindah rumah sakit, Bang. Sorry Akmal, ya gue kira lo mau healing. Tipes. Iya, Bang, dia tipes 2 hari dan memang akhir-akhirnya dia nggak masuk selama total seminggu. Oke. Nah setelah aplusan nih, Bang, ya gue mikir biasa aja nih, ini kan udah hari ketiga nih. Gue aplusan itu, dan posisi itu ini gue lagi masuk malam lagi. Dan sebelumnya setelah Akmal, kan gue pulang tuh. Nggak lama gue pulang kan Akmal jaganya itu kan dia sampai siang. Nah pas Akmal jaga siang itu kan emang posisi jatuhnya kayak gue libur. Iya. Gitu kan. Di situ gue libur, masuknya lagi pas malam besoknya. Malam besoknya itu masuk hari ketiga dong nih jatuhnya. Gitu. Ketika hari ketiga ini gue datang, gue aplusan, tapi pada saat itu nggak ada aplusan karena memang waktu itu IGD lagi rame. Jadi banyak beberapa dokter dan perawat gue itu difokusin ke IGD dulu, Bang. Di situ cuma ada 3 orang, jadi nggak aplusan dulu. Di situ gue ngecek ada Omah, ada Opa, ada pasien yang di pojok. 3 nih. Tapi emang gue pegang 2 doang. Visit nggak masukin obat lagi karena memang di hari itu mau cabut selang. Di hari itu mau cabut selang. Ketika itu gue visit,
Ini nggak tahu kenapa, gue cuma dengar suara dia bilang terima kasih dengan suara yang sama kayak ibu-ibu yang gue lihat. Si Omah. Omah. Iya, si Omah. Itu dengar dengan suara yang persis, dengan suara yang sama. Dia bilang, makasih ya mas. Udah, itu doang terakhir yang didengar. Setelah itu kejadian, langsung di situ akhirnya udah cek semua, udah shock juga, udah kayak aduh ini lama-lama gue kayak Akmal ntar nih gitu kan. Selesai balik lagi ke Nur Station, di situlah aplusan. Jadi pas gue balik itu semua orang-orang udah pada ke atas lagi nih ke stage-nya masing-masing. Aplusan di situ di catatan gue itu ada 3 pasien, Omah, Opah, sama satu lagi nih yang di seberangnya mereka, 3. Nah di data teman-teman gue ini cuma ada 2 pasien. Si Opah sama si pasien yang seberangnya Opah. Dan ternyata selama gue libur, si Omah itu udah cabut selang dan udah meninggal. Mati. Dan di situ gue nggak percaya, gue bilang nggak mungkin gue tadi lihat Omah. Di situ teman gue bilang, lihat aja di kamar jenazah masih ada kok. Karena kebetulan si Omah ini ya bisa dibilang non Muslim. Jadinya nggak langsung dipulangin. Dan itu masih ada di kamar jenazah. Lu ngecek tuh? Awalnya ngecek kamar jenazah dulu bareng sama teman-teman. Di situ sempat kaget kayak ngerasa nggak percaya. Karena gue habis visit tuh. Ngerasa nggak percaya. Di situ pun agak sedikit melo, agak sedikit nangis lah gue karena emang itu gue yang ngerawat bang dari awal dia sebelum masuk ICU gitu kan. Di situ gue buru-buru gue lari ke ICU, gue cek. Ternyata yang tadi gue cek ada Omah di situ kosong. Kosong. Alatnya pun udah kecabut semua, dengan alat tuh udah rapi, udah siap pakai lagi untuk pasien baru. Gimana perasaan lu? Itu gue kaget banget bang. Kaget yang bener-bener kayak ini ada apaan? Kayak sehoror ini hidup gue gitu. Masalahnya baru bang, gue di situ bang gitu kan, di rumah sakit itu baru. Jadi gini bang, pertama kali gue ketemu Omah itu kisahnya, dia itu datang ke IGD memang dengan kondisi yang udah nggak sadar. Kondisinya Omah itu udah nggak sadar. Di IGD itu dengan tim-tim IGD itu dicek segala macam, dengan memang adanya beberapa organ itu yang memang udah mengalami kebocoran. Nah di situ kita berusaha untuk penanganan utama, yaitu biasanya kita pakai resuscitas. Resuscitas kita jalani dan memang ada respon pada saat itu bang. Nggak pakai lama. Maka dari itu kebetulan gue inget banget itu dari Senin langsung naik ke ruang ICU. Di situ langsung tuker berkas sama gue antara petugas IGD dan petugas ICU. Itu Omah pertama kali gue ketemu Omah yang masih ada napas dan nadi itu tanpa alat. Awalnya masih tanpa. Tapi sudah tidak sadar memang ya. Iya, memang sudah dari awal tidak sadar gitu bang. Nah ya udah akhirnya ketika semuanya udah kejadian, ya udah akhirnya di situ gue bengong kayak orang kosong lah gitu. Karena udah sedekat itu sama Omah, ngerasa tuh udah sedekat itu sama Omah gitu kan. Gue tuh kayak ngerasa gue dibisikin sama, gue di situ udah yakin, gue udah bilang itu yang bisikin gue Omah. Jadi bisikannya itu yang saya dengar kayak bilang terima kasih, terus bilang hati-hati sama di sebelah saya. Isi dari bisikan yang saya dengar tuh kayak gitu bang. Itu pas saya lagi bengong-bengongnya itu saya nggak tahu dari mana. Intinya kayak gitu, dan kebetulan di sebelah itu kan adanya Opah. Iya. Gitu. Jadi dari situ gue kaget bang, gue shock. Terus akhirnya karena mungkin gue ngerasa udah nggak enak nih, akhirnya gue mutusin untuk pulang bang. Nah besoknya nih bang, gue kan berkegiatan seperti biasa lagi gitu. Nah di situ itu gue shift malam juga, gue visit nih bareng teman gue. Kebetulan kan biasanya partner gue nih kemarin-kemarin Akmal. Nah gue nih visit bareng Siska, salah satu karu gue sebenarnya, cewek nih. Visit untuk salah satunya ngevisit semua ruangan dulu sih. Nah terus gue ke kamar 209 lagi untuk ngevisit si Opah. Masih ada Opah ya? Masih ada di situ. Gue ngevisit si Opah, semuanya gue cek tensi segala macam, cek monitor. Nah di situ tiba-tiba bed pasien sebelah Opah yang bekas Omah gerak sendiri bang.
Bukan itu doang, alat nggak dicolok, nyala sendiri monitor. Kayak ada pasien yang lagi make tuh monitor, Bang. Oke. Di situ saksinya itu gua ngelihat si Siska teman gua ngeliat, Bang. Setelah itu udah gue hiraukan, gue nggak mau banyak gimana karena gue juga manusia, Bang, gue takut gitu. Iya, pas. Nah yaudah akhirnya gue keluar dan Siska ini sempat teriak memang, Bang. Teriaknya tuh tapi dengan profesionalitas dia yang kayak Rey ayo Rey keluar Rey gitu. Keluar. Nah pas gue keluar kan gue muter balik tuh. Muter balik gue dijambak, Bang, gue jatuh. Gue ngerasa dijambak, gue jatuh. Di situ Siska kaget. Lu ngapa Rey? Di situ gue bener-bener ngerasa dijambak karena bener-bener jatuh kayak mental ke belakang gitu, lumayan jauh, Bang. Dengan posisi badan gue segini, siapa yang mau jambak gue sampai mental jauh banget? Iya. Ya udah di situ akhirnya gue kacau, gue nggak tahu harus gimana. Di situ gue langsung cabut ke nurse station. Nah jadi kita sampai nurse station nih, Bang, itu kita ngobrol gitu, kita cerita lah gitu. Gue sama Teh Siska nyeritain semua nih ke anak-anak kejadian tadi tuh kayak gimana. Nah setelah itu kita bareng-bareng ngecek nih, Bang, ke sana. Kita bareng abis gue ceritain, kita ngecek bareng-bareng ke sana. Nah itu belum nyampe 209. Kita masih setengah jalan. Itu gua itu ngelihat dari lorong. Tuh ada yang ngintip. Ngelihat tuh pocong begini dan kayak celingukan gitu. Dan itu yang ngelihat bukan gua doang. Termasuk 2 orang teman gua di belakang gua. Gitu. Dan gue nggak tahu itu bentuk pocong dari mana, siapa. Gue nggak kepikiran sampai situ. Intinya itu cuma yang gue lihat pocong. Aduh, mukanya geradakan. Nggak, ini gue hancur segala macem. Ya udah di situ akhirnya gue cabut sama anak-anak. Langsung cabut lagi, nggak jadi ke sana. Ya udah akhirnya di situ kita minta dari beberapa orang buat coba sama-sama nenangin diri dulu. Nah next day nih, Bang, gue kerja lagi gitu ya. Nah tapi nggak tahu nih, Bang, kenapa posisi itu gue kerja kayak gue ngerasa lemes. Terus kepala gue pusing gitu, Bang. Karena kepala gue pusing, gue coba untuk gue duduk di lorong dulu gitu. Itu shift malam, tapi belum terlalu tengah malam. Itu masih sekitar jam 9, jam 10. Itu gak tahu kenapa, kepala gue pusing banget yang mengakhirkan gue untuk aku duduk dulu di sini. Takutnya pingsan gitu kan. Nah, pas gue duduk, gak tahu kenapa gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba tuh gue dijambak tuh sampai gue kegeser gitu, Bang. Dijambak lagi, Bang. Dan itu gue bener-bener kegeser gitu, Bang. Nah, setelah dari situ kan gue udah panik ya. Gue panik, gue takut segala macem. Temen gue yang perawat cowok ini datang, Bang. Temen gue yang perawat ini cowok datang, nenangin gue. Udah lu kenapa? Udah ayo ikut gue. Nah gue diajak lah ke tempat perawat gitu, ke nurse station lagi. Nah di situ akhirnya gue disaranin sama dia untuk kayak udah deh mending lu istirahat. Dan di situ emang juga awal gue emang udah ngajuin nanti gue jam 3 istirahat ya. Itu posisi sekitar 2:30 jam 3. Akhirnya di situ gue coba istirahat, Bang. Gitu. Tapi istirahat di sini gue bukan pulang nih. Gue istirahat di tempat itu karena memang cuma istirahat yang harusnya buat beli makan tapi gue jadiin buat istirahat. Tidur. Ya. Nah, gongnya di sini gue tidur. Di situ gue mimpi, Bang. Mimpi apa? Gue mimpi didatengin Oma. Gue di situ mimpi didatengin Oma. Terus Oma ngomong di mimpi itu kalau selama ini tuh Oma jagain gue karena ada yang nggak suka sama gue pada saat itu. Iya. Dan di situ Oma merujuk langsung ke si Opa. Terus juga di dalam mimpi itu Oma juga bilang, Bang, kalau sebenarnya si Opa ini udah lebih duluan meninggal dibandingkan si Oma. Hah? Gitu, Bang. Itu yang bikin gue kaget. Dari situ gue bangun. Karena menurut gue mimpi. Gitu. Gue ngerasa oke, ini mimpi. Gue mimpi selesai. Setelah kejadian itu gue balik kan. Karena udah sekitar jam 4:30 jam 5 juga. Di situ gue balik. Nah kebesokannya nih kebetulan gue masuk di siang. Shift 2? Yap. Oke. Gue masuk siang.
Dan di situ ya seperti biasa lagi, perusahaan segala macam, gue visit dan ternyata si opa ternyata meninggal. Setelah lu dimimpiin itu ya? Setelah gue dimimpiin. Oke. Di situ bener-bener gue ngerasa ini beneran kayak gini kejadian gitu. Karena bener-bener gak lama gue masuk itu, memang opa itu posisi udah lepas alat. Oke. Dengan keadaan dari dokter itu sudah dinyatakan udah gak ada. Itu sekitar jam 10 pagi udah gak adanya, dan gue masuk shift itu di jam 12 jam 1. Kayak gitu bang. Berarti sudah ada di ruang jenazah ya pas lu masuk ya? Betul. Nah, gak lama dari kejadian itu, ya gue masih melanjutkan tugas-tugas gue, di mana masih ada beberapa pasien yang memang harus gue bantu dan gue backup sama teman-teman gue. Nah setelah kejadian itu, entah kenapa nih, ini udah mau menjelang sore ke malam nih, kamar 209 bikin heboh. Tiba-tiba tuh bener-bener suara kayak barang jatuh, kubrak ya. Itu bener-bener suara kayak barang jatuh. Kita semua bener-bener langsung ngecek. Kita ngecek ke situ. Keadaan kita semua yang ada di situ, sampai di situ ada dokter kok, ngecek ke situ dengan keadaan bed pasien nih. Bed pasien kan 1, 2, 3, 4. Jatuh semua, dan keadaan satu bed itu masih ada pasien. Yang memang pasien itu masih kita tindak di situ. Semua alat copot. Itu bener-bener kebalik bang, bed tuh kebalik bed pasien. Kecuali yang ada pasiennya? Ada pasiennya juga ikut kebalik, pasiennya jatuh. Ah gila. Pasiennya itu jatuh bang. Di situ makanya setelah itu kejadian, kita itu langsung laporan bang, langsung buat laporan. Kita langsung buat laporan segala macam gimana. Wah di situ udah bener-bener chaos banget. Karena yang kita utamain, yang penting pasiennya dulu nih bang. Bener. Dari situ kejadian itu selesai, pasien itu kita pindah ke ruang lain. Kita pindah ke ruang lain. Dari situ itu benar-benar sampai manajemen pihak rumah sakit, ya presiden rumah sakit itu semua hadir, datang dari situ karena kita kalau laporan ya, di situ harus ada bukti segala macam, hadir. Nah dari situ akhirnya ruangan itu ditutup hari itu. Hari itu juga? Hari itu. Memang setelah observasi ditutup, tapi sebelum ditutup nih bang, dari manajemen rumah sakit gue itu kayak manggil ustadz. Gitu. Karena manajemen rumah sakit gue juga kan nggak mau rugi gitu ya. Kalau dalam artian selagi bisa diinin sama ustadz untuk kita buka lagi bisa. Berarti mereka itu udah bener-bener dilogikain nggak bisa nih? Udah dilogikain nggak bisa. Keadaan itu ya? Betul bang. Oke. Nah akhirnya ini udah nggak masuk logika, segala-galanya nggak bisa dipikir secara nalar lah. Iya benar. Akhirnya kita panggil nih, ada ustadz yang memang kebetulan punya beberapa majelis taklim lah di masjid gitu di dekat rumah sakit. Kita panggil ke situ. Nah ustadznya itu bilang, inti dari ustadz itu bilang adalah ini ada ilmu yang bentrok. Dan ilmu yang bentrok itu dari siapa? Dari si opah ini yang memang ternyata opah punya ilmu. Itu kata ustadz, keterangan dari ustadz ya bang ya. Ustadznya bilangnya dari seorang pria gitu. Iya. Pria yang pasien di sini. Nah gitu. Iya. Kayak gitu bang. Persis kayak gitu, mirip. Dan karena dari situlah akhirnya manajemen rumah sakit menyatakan untuk ruangan itu ditutup sementara. Ruangan itu ditutup sementara. Belum selesai sampai situ. Setelah itu terjadi, di situ memang rame segala macam. Semua berjalan dengan normal. Sehari, 2 hari berjalan dengan normal. Nah, hari-hari berikutnya, setelah 2 hari itu berjalan dengan normal, nurse station itu kan punya bel ruangan. Bel itu pas gue jaga, teman-teman gue juga ada di situ. Bel itu selalu nyala, selalu bunyi. Awalnya kita bilang, oh ada pasien nih, takutnya darurat atau butuh bantuan yang namanya ICU. Ternyata pas kita lihat belnya itu dari kamar 209, yang dimana 209 itu udah dikunci. Dan udah nggak ada orang. Udah tutup ya. Dan bel itu nggak mati-mati bang. Akhirnya kita silent lewat alat itu. Jadi 209 nggak akan bisa ngebel kita. Nggak mati-mati? Berarti kayak nggak mati-mati, iya. Tekan terus. Ditekan terus. Makanya akhirnya kita silent dari alat intercomnya. Kayak gitu bang. Kejadian. Dan sampai sekarang masih ditutup ruangan tersebut. Sampai sekarang? Sampai udah sekarang. Berapa tahun?
Totalnya Kan untuk 2024 ya? enggak 2025 tengah. 2025 tengah. Iya, Masih baru sih. masih baru. Masih baru ya? Belum ada setahun. Wah, gokil. Tapi masih ini gak? Masih ada ya suka kayak gitu tuh kayak tadi tuh. Iya, Masih suka ada. Masih Ya suka. itu. Suara-suara bel. Nah, kebetulan gue ada video tuh yang suara-suara tuh satu. Dari cerita lo ini, lu nggak penasaran, Re, apa yang terjadi sama Opa kisahnya? Karena gue penasaran nih. Ya berarti kan, kalau yang tadi lu bilang ya, lu mengasumsikan bahwa memang ini sosok Opa lah yang ganggu ya. Lu nggak penasaran gitu? Gue penasaran, Bang. Gue sendiri penasaran. Sumpah, karena tadi gue juga cerita sama Nurli. sama Kak Nurli. Gue sempat tumbang, gue sempat sakit kan. Nah itu ada teman gue yang ngerti, yang bisa itu katanya ya karena dia tahu gue mau cerita di sini. Jadi gimana caranya, mungkin kalau kata teman gue tuh gimana caranya lu nggak bisa cerita di sini. Gue dibikin sakit. Aneh-aneh aja lu. Narasumber-narasumber yang epic kayak gini tuh pasti bawa apaan, Nah, bawa gitu. apaan. Teman gue cuma bilang hati-hati ya bro. Hati-hati ya Bang Jamal gitu gak? Hati-hati ya Bang Jamal. Ya kan kita nggak tahu ya. Kali aja gitu. Gila. Karena gue nekat ke sini. Iya, karena kan berarti kan energinya gede banget gitu ya. Gede banget Bang. Sampai ya gue diinfus. Biasanya diinfus itu gue langsung seger. Iya, sampai maksudnya tuh menggerakkan benda atau bahkan menghancurkan benda gitu. Iya. Segitu parahnya. Nah, ini terkait yang pada saat kejadian semuanya hancur. Pasien yang ada pada saat itu gimana kondisinya? Nah, untuk pasien saat tuh. Nah, bener Bang, untuk saat ini kondisi pasien itu masih dalam taraf evaluasi kita, dan itu kita pindahkan ke ruang 207. Kebetulan emang 207 ini kosong. Ada beberapa bed yang kosong. Sampai saat ini? Sampai saat ini ada. Masih ada? Masih ada. Maaf, sakit apa kalau boleh tahu ya? Kalau enggak apa-apa. Kebetulan beliau itu kanker serviks rahim yang dimana memang udah gimana ya, udah total gitu. Tapi ada senangnya juga karena besok atau 3 hari kemudian itu dokter udah menyatakan bisa pindah ke ruang rawat biasa. Dan semoga cepat sembuh ya. Amin, semoga ya. cepat sembuh. Itu yang terbaik. Gak kebayang kebalik juga ya kan. Semoga cepat sembuh. Iya, semoga cepat sembuh ya. Dan juga untuk Oma maupun Opa itu juga udah tenang dan amin, semoga. Ya, gue yakin sih ini maksudnya apa ya, kelakuan atau yang menyebabkan ini itu kayak iblis yang lagi ini aja lah ya. Orang lain lah. Iya. Yang memang sudah ada di situ dari lama mungkin. Iya, yang pengen memang mengganggu aja ya. Betul. Karena gue tapi baik Oma ataupun Opa semoga juga udah tenang ya. Udah tenang, semoga surga menanti mereka. Amin. Oke, kita lanjut guys. Sebelum di kejadian itu sebenarnya di rumah sakit itu banyak kejadian horor juga gak sih? Jujur kalau awal-awal gue masuk ke rumah sakit itu sih kejadian-kejadian horor sih belum ada nih Bang. Baru ngerasain hawa aja. Kayak biasa-biasa aja lah ya. Iya, hawa-hawa biasa tapi kayak nggak enak aja gitu rasanya Bang hawanya Bang. Memang ekstrimnya itu ada di ketika Oma dan Opa itu situ ya? Iya, pas saat kondisi itu. Nah, ini gue pengen tahu deh soal pasien Opa ini, lo terimanya juga di hari yang sama kah dengan Oma? Beda hari. Oma duluan? Oma duluan. Dan si Opa ini masih di IGD ya? Opa gitu? Itu malah belum masuk ke rumah sakit kita. Jelang 2 hari Oma masuk IGD. Kan tadi Oma masuk IGD dulu tuh. Nah, jelang 2 hari Opa masuk ICU baru. Masuk ICU-nya barengan. Tapi untuk masuk rumah sakitnya duluan si Oma dibandingin Opa. Gitu. Tiba-tiba aja atau gimana? Atau memang sebenarnya Opa juga punya? Opa itu pasien rujukan dari rumah sakit lain. Bang. Gitu. Oke, paham. Kita hanya melanjutkan pengobatan. Jadi memang pasangan kan ya ini? Enggak Bang. Enggak. Pasien yang berbeda. Bisa ketangkap. Tapi pantesan ya.
Maksudnya Oma itu sempat datang ke mimpi dan menjelaskan bahwa si sosok Opa ini jahat ya. Iya betul. Ya itu mungkin asumsi beberapa orang dan aku tetap percayalah. Mereka berdua baik. Iya benar. Dan mereka bukan pasangan. Bukan pasangan ya? Bukan. Bukan ya guys ya. Bukan Pasti juga pasangan. teman-teman sama yang lagi nonton juga berpikiran bahwa itu pasangan suami istri ya. Iya. Tapi memang bukan ya. Epic juga ini plot twist ternyata di sini ya. Si Oma dari rumah, si Iya. Opa dari rujukan rumah sakit lain. Iya. Oke. Terus kalau untuk total harinya gitu ya, kondisi Oma di rumah sakit itu berapa hari itu? 2 minggu. 2 minggu dari Total mulai 2 IGD sampai Dari mulai ICU. IGD sampai mulai ICU. Kalau untuk Opa sendiri? Kalau untuk Opa sendiri itu beda cuma di 2 hari. Lebih lama Opa karena kan yang meninggalnya duluan Oma daripada Opa. Iya. Nah sebenarnya tuh di situ gue juga bingung bang. Masalahnya itu kan Oma di mimpi itu bilang kalau semisalnya si Opa ini udah nggak ada nih sebelum si Oma. Ya tapi kan kembali lagi di kenyataannya si Opa nih kalau dari ketentuan alat dan memang rekam medis ya bang, itu kan sebenarnya masih ada gitu. Nah gue jadi sempat bingung juga bang gitu. Jalannya tuh gimana? Karena kan ya itu mimpi yang gue rasain. Dan kenyataannya memang sebenarnya masih ada dan tapi memang bantuan alat semua gitu. Dan lebih relate-nya lagi adalah nggak lama itu mimpi selesai si Opa meninggal. Gitu bang. Tapi itulah yang menjadi misterinya ya. Nah, iya, Bang. Dengan kisah Oma dan juga Opa yang bukan pasangan. Kayak ada keterikatan ya cuy di antara mereka. Iya benar. Ada keterikatan Benar. lah ya. Benar. Tapi kalau untuk yang pasien Opa ini ada yang pernah jenguk gak keluarganya? Kalau untuk pasien Opa itu keluarganya jenguk emang setiap hari bang. Tapi Setiap memang hari, kan? jenguknya itu nggak ke dalam, cuma melalui kaca aja. Keluarganya si Opa ini memang sekali jenguk itu 3 orang. Nggak pakai APD, Nggak pakai masuk ke APD, dalam enggak. gitu ya? Karena memang dari kaca dan mereka ini bertiga keluarga. Kalau dari untuk Opa sendiri gitu. Nah, nanti salam ya buat Akmal ya. Iya, disalamin. Oke, Akmal. Sorry Mal, tadi gua kira lu mau healing, ternyata lu sampai tipes ya. Oke, boleh kasih pesan lah ke teman-teman yang lagi nonton mengenai kejadian yang lu alami. Pesan dan pesannya sih kalau gue sendiri buat teman-teman nakes nih yang memang satu profesi, ketika ada hal itu yang terjadi, satu kuncinya dari gue itu jangan panik dan terus berpikir positif. Karena ketika kita berpikir positif, semua akan ada jalan keluarnya. Gitu. Jangan jadi kayak gue berpikirnya negatif jadinya nggak ada jalan keluar. Gitu. Gue kira lu memvalidasi gue bisa Enggak, karena tadi dari cerita tuh. Karena pengalaman itu ilmu paling berarti. Iya. Oke, Ray. Iya. Terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Sama-sama, Ceritanya Bang. epic banget dan salam buat tim Siap. nakes ataupun yang ada di rumah sakit teman-teman lo ya. Siap disalamin, Bang. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Ray izin pamit. Bye.